Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam di Indonesia adalah keseluruhan dari hasil aktivitas umat Islam yang berkembang di wilayah Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan. Islam tidak hanya berperan sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga memengaruhi pola pikir, perilaku sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat. Peradaban Islam di Indonesia memiliki ciri khas karena berkembang melalui proses damai dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga melahirkan bentuk Islam yang toleran dan moderat. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha dan kepercayaan animisme dan Buddhisme. Peta geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah ini sering dikunjungi pedagang asing. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mempermudah masuknya Islam karena terjadi interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya batu nisan Raja Malik al-Soleh di Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, yang memiliki bentuk dan corak yang mirip dengan batu nisan di wilayah Gujarat. Berdasarkan bukti tersebut, para sejarawan berpendapat bahwa Gujarat menjadi perantara penyebaran Islam ke Nusantara. Selanjutnya, teori Arab. Teori Arab berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah sejak abad ke-7 Masehi. Bukti teori ini yaitu adanya catatan perjalanan pendeta Buddha Itsing yang menyebutkan adanya komunitas Muslim Arab di Barus, Sumatera. Selain itu, hubungan perdagangan antara bangsa Arab dan Nusantara telah terjalin sejak awal perkembangan Islam, sehingga memungkinkan penyebaran Islam lebih awal. Kemudian teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia atau Iran. Bukti teori ini terlihat dari adanya kesamaan tradisi keagamaan seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, serta beberapa istilah dan kebiasaan keislaman yang memiliki kemiripan dengan tradisi Persia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Persia turut memberikan pengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian teori Cina, yaitu menjelaskan bahwa Islam ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari Cina. Bukti pendukungnya adalah adanya komunitas Muslim Cina di beberapa wilayah Nusantara, serta bentuk arsitektur masjid tua yang memiliki ciri khas dari bangunan Cina. Teori Cina ini memperkuat pandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur sekaligus. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap. Para ulama memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga dakwah disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Dengan pendekatan ini menjadikan Islam berkembang pesat tanpa konflik sosial. Yang pertama ada dakwah melalui jalur perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu strategi dakwah Islam yang paling efektif. Pedagang Muslim tidak hanya berdagang tetapi juga menunjukkan akhlak yang baik seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Sikap ini menarik simpati masyarakat lokal sehingga mereka tertarik mengenal dan memeluk Islam. Selanjutnya ada dakwah melalui jalur perkawinan. Perkawinan antara pedagang atau ulama Muslim dengan penduduk lokal menjadi sarana penyebar Islam yang alami. Melalui perkawinan, Islam menyebar dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara turun-menurun melalui jalur perkawinan ini. Selanjutnya ada melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, atau daya juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama dan pembentukan akhlak. Dari lembaga ini lahir para ulama dan tokoh agama yang melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah.
Kemudian dakwah melalui kesenian dan budaya. Para ulama memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, serta tradisi adat, dan juga sastra. Melalui seni dan budaya, ajaran Islam disampaikan secara halus dan mudah dipahami, sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan ajaran baru tersebut. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sumatera. Islam berkembang pesat di Sumatera, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam, pendidikan, dan perdagangan. Dari wilayah ini, Islam kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Nusantara. Kemudian Islam di Jawa. Di Pulau Jawa, Islam berkembang melalui peran Wali Songo dan didukung kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Mataram. Islam disebarkan dengan menyesuaikan adat dan budaya Jawa, sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa menghilangkan tradisi lokal. Kemudian Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, Islam berkembang melalui kerajaan Goat dan Talo. Setelah raja-raja di wilayah tersebut memeluk Islam, agama Islam menyebar luas kepada rakyat. Islam kemudian menjadi dasar dalam sistem sosial dan pemerintahan dalam masyarakat Sulawesi. Kemudian ada juga Islam di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan melalui pedagang dan ulama dari Jawa dan Sumatera. Kerajaan Islam Banjar berperan besar dalam penyebaran Islam, terutama di Kalimantan Selatan. Islam kemudian berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Kemudian Islam masuk ke Maluku melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Indonesia bagian timur. Islam berkembang pesat seiring dengan ramainya aktivitas perdagangan internasional. Kemudian Islam juga masuk ke Papua melalui pedagang dan mubaligh dari Maluku dan Sulawesi. Penyebaran Islam di Papua berkembang secara bertahap dan juga damai, terutama di wilayah pesisir. Islam berkembang dengan menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Jadi Islam masuk melalui berbagai jalur, strategi dakwah, serta berkembang di berbagai daerah dengan menyesuaikan budaya lokalnya. Hal ini menjadikan Islam sebagai bagian penting dalam sejarah dan identitas bangsa Indonesia.